Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nikmat yang kita diberikan oleh Allah begitu banyak. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya kita terbolak-balik di atas nikmat. Maka apakah tidak pantas bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Harus kita menjadi hamba yang bersyukur. Maka syukur kita aplikasinya ada pada at-ta'ah. Ada pada al-ibadah lillah azza wa jalla. Ketaatan dan penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla. Pada pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini akan kita kaji dan akan kita dengarkan insyaallah a'malun yasirah wa ujurun 'azimah. Beberapa amalan ringan tetapi berpahala besar. Tabiat manusia menginginkan hal yang ringan tetapi memiliki upah yang besar. Tidak mau hal yang besar memiliki upah yang kecil. Maka keistimewaan Islam diberikan oleh Allah Azza wa Jalla amal-amal yang ringan. Dan diberikan ganjaran-ganjaran yang begitu besar dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi seperti itu, ketika masalahnya seperti itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itulah orang-orang yang berlomba segera untuk berlomba-lomba menempuhnya dan meraihnya. Dan kita awali dalam bab at-taharah. Bab at-taharah. Yang pertama, thawabus siwak. Apa ganjarannya siwak? Siwak, inilah bentuknya. Disebut oleh Nabi SAW syajaratul araq, pohon arak. Dan ini adalah akarnya. Kita bersiwak membersihkan gigi dengan akar pohon arak. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin, ibu kita semua.
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mathharatul lil fami mardhatul lirabbi. Siwak matharah lil fam, pembersih mulut. Mardhatul lirabb, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai keutamaan siwak ini sangat banyak, tetapi kita melihat dari hadis ini, konteks hadis ini, mathharatul lil fam, pembersih mulut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabatnya, Nabi ketika akan sholat bersiwak, ketika akan berwudu bersiwak, ketika masuk rumah bersiwak, ketika berubah mau mulut bersiwak, ketika akan baca Quran bersiwak. Alangkah indahnya Islam mengajarkan nadhafah, kebersihan mulut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mulutnya bau dengan sabdanya, "Man akala thawman aw basalan aw kurrathan fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan bawang putih mentah, bawang merah mentah, atau kurrath, bawang sayur mentah, jangan dia mendekat dari tempat kami salat, masjid kami, jangan. Kenapa? Dia akan mengganggu kaum muslimin dengan bau mulutnya. Maka Islam mengajarkan nadhafah, kebersihan mulut dan seluruh anggota badan. Pakaian yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah dia. Nah, di sini as-siwaku mathharatul lil fam, siwak membersihkan mulut. Lebih besar lagi apa? Mardhatul lirabb, mendatangkan keridaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ridha, tidak ada hal yang terbesar bagi seorang hamba selain dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, juga An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang keutamaan siwak ini banyak sekali. Majlatul al-basar, menjadikan pandangan tajam. Wa yudhibul balgham, menghilangkan lendir yang ada di dahak yang ada di leher ini. Kemudian akan membersihkan perut. Dan banyak sekali manfaat-manfaat dari siwak ini. Dan ketahuilah, apa yang diajak oleh Islam pasti mendatangkan maslahat dunia dan maslahat akhirat. Ini yang pertama, amalan ringan tetapi berpahala besar. Kemudian yang kedua, al-wudu, berwudu. Berwudu sebagaimana yang kita ketahui, mengenai seluruh anggota wudu dengan air, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas, untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Nu'aim ibn Mujmir, dia berkata, raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid. Aku bersama Abu Hurairah naik ke atas masjid. Fatawadda'a faqala, kemudian beliau berwudu dan mengatakan, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurra muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ghurran. Wajahnya akan bercahaya, akan memutih. Demikian juga anggota-anggota wudunya akan memutih. Min atharil wudu, karena bekas wudu tersebut. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, silahkan dia lakukan. Maka di sini dalam berwudu
Sangat perlu kita memperhatikan bagaimana kaifiyat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa meraih keutamaan ini. Kita akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan wajah kita bersinar, anggota wudu kita bersinar di hari kiamat. Dan itu tanda kita ketika dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk minum di telaga beliau. Sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ata'rifunana yauma idzin ya Rasulullah?" Apa engkau mengenal kami hari itu ketika engkau mengajak kami untuk minum dari telaga tersebut? Qala na'am, iya. Nabi katakan iya. Lakum sima. Kalian punya tanda. Apa tandanya? Yaitu akan bercahaya, akan bersinar seluruh anggota wudunya. Maka itu sebabnya Nabi SAW jelaskan dalam hadis Humran Maula Uthman radhiyallahu anhu. Uthman minta bejana air, lalu beliau berwudu dan di akhir wudu mengatakan, "Hadzal wudu, inilah dia wudu." Barang siapa yang berwudu dengan seperti wudu ini, dengan wudu ini, lalu dia salat 2 rakaat, tidak ada bisikan-bisikan dalam hatinya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Jaga yang namanya wudu. Perhatikan yang namanya wudu. Karena makna dari wudu minal wadha'ah, disebut oleh sebagian para ulama kita, minal wadha'ah artinya apa? Cahaya, sinar. Kemudian yang ketiga, amalan ringan berpahala besar, thawabu man qala haula'il kalimat ba'da wudu. Ganjaran orang-orang yang mengucapkan kalimat berikut setelah berwudu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'a." Siapa di antara kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya? Tidak ada wudu yang sempurna kecuali wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, lalu dia berdoa setelah berwudu, berzikir dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Dia sempurnakan wudunya. Setelah berwudu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiriannya, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan bukakan baginya pintu surga yang 8, diperintahkan dia masuk dari mana yang dia kehendaki. Hadis ini ada kisahnya, ada ceritanya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertetangga dengan Umar bin Khattab. Umar punya hewan ternak, unta, Uqbah juga punya hewan ternak. Maka mereka ini berdua sepakat agar saling bantu dalam mengembala. Karena kalau sama-sama mengembala, sama-sama tidak mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW, nggak bisa ngaji. Akhirnya sehari Umar yang mengembala ya unta Uqbah bersama untanya sendiri. Kemudian sehari lagi Uqbah yang mengembala untanya sendiri dengan untanya Umar. Maka siapa yang punya jadwal mengembala? Kawannya yang berangkat ke Nabi SAW. Umar punya jadwal mengembala, Uqbah yang berangkat ke Nabi SAW. Uqbah punya jadwal mengembala, maka Umar yang datang ke Nabi SAW. Pada suatu ketika jadwalnya Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW, Uqbah yang mengembala. Maka Uqbah sangat rindu untuk mendengarkan nasihat-nasihat Nabi SAW. Maka dengan cepat, begitu sore, dengan cepat dia membawa unta itu pulang. Langsung menuju Nabi SAW, sudah sangat rindu. Maka didengarlah hadis ini oleh Uqbah bin Amir. Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu.
Siapa di antara kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, wudu Nabi SAW. Thumma yaqul, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Melainkan Allah Azza wa Jalla bukakan dia pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilahkan dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apa kata Uqbah? Ma ahsana hadza. Alangkah indahnya ini, katanya. Lalu Umar, tidak diketahui oleh Uqbah, Umar mengatakan diam-diam, walladzi qablahu ahsan. Yang sebelum ini lebih baik lagi, katanya. Ya, sebelum ini lebih baik lagi, katanya. Itu apa? Itu hadis yang tadi, berwudu dengan sempurna. Kemudian salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak ada yang bisikan-bisikan dalam hatinya, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang keempat, man baca ala wudu, amalan yang ringan dan memiliki ganjaran pahala yang besar, tidur dalam keadaan berwudu. Sebelum tidur, berwudu dulu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza ataita madji'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, lalu berwudulah seperti wudu salat, thumma taji' ala syiqqikal ayman, kemudian tidurlah di samping kananmu. Thumma qul, kemudian berdoalah dengan mengatakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika, jikalau engkau mati pada malam tersebut, fa anta 'alal fitrah, maka matimu di atas fitrah, di atas kesucian, di atas kebersihan. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah dia ini perkataan yang terakhir. Qala faradattuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara mengatakan, aku pun mengulang-ulanginya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balaghtu, ketika sampai aku pengulangan pada kalimat Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah Engkau turunkan. Qultu, aku mengatakan, wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada rasul yang kamu utus. Nabi mengatakan, la, tidak. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Maka kita melihat dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, betapa besar ganjarannya orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kalau dia mati, matinya adalah fitrah. Di samping hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah taala dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dan hadis ini sahih, man bata ala wudu'in bata fi syi'arihi al-malaikah, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci berwudu, maka malaikat menginap di selimutnya atau di pakaiannya. Maka jagalah yang namanya wudu para hadirin. Dan di sini ada pelajaran penting dalam hadis ini. Tidak boleh kita merubah lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa dan zikir. Di sini Al-Bara mengatakan wa rasulika alladzi arsalta. Sementara di Nabi wa nabiyyika alladzi arsalta. Maka Nabi katakan la, tidak. Maka ini pentingnya at-taqayyud bil alfadhin nabawiyah. Ikat diri dengan lafaz nabawi ketika melaksanakan zikir. Jangan sampai zikir kita buat-buat sendiri. Kalau doa, okelah, bolehlah kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Tapi babul zikir, babul ibadah tauqifiyah, berhenti pada dalil. Kemudian yang berikutnya, rak'ata al-wudu, melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Beritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku telah mendengar suara sandalmu di dalam surga di hadapanku. Aku telah mendengar di hadapanku suara kedua sandalmu di dalam surga. Qala, beliau mengatakan, "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhura." Tidak ada amal yang paling aku harapkan dalam Islam selain daripada setiap kali bersuci, setiap kali berwudu, fi sa'atin min lailin aw nahar, siang maupun malam, illa shallaitu bidzalika at-tahur, melainkan aku salat dengan wudu tersebut, ma kutiba li an usalli, semampuku untuk salat. Maka inilah dia keutamaan dari sunnatul wudu, yang mana dia merupakan asbabul jannah, sebab seorang akan dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam jannah Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah dia 5 amalan ringan berpahala besar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk mampu melaksanakannya, dan nantikan edisi berikutnya masih dalam pembahasan amalan-amalan ringan berpahala besar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.